Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat mantan terpuruk, kamu setia di sisinya, membantunya untuk bangkit kembali. Saat kamu terpuruk, dia pergi meninggalkanmu dan membuatmu lebih terpuruk lagi. Inilah azab yang akan dia rasakan. Ya, saya sedih ya membaca banyak komen itu ya, baik dari para suami atau para istri begitu kan, yang bercerita bahwa rumah tangganya sedang goyah ya. Pokoknya saya doakan semoga ada jalan keluar yang terbaik ya, dan Anda bisa bersama-sama lagi. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan ditulis komennya ya, walaupun saya belum bisa jawab satu persatu karena belum dapat atau belum bisa berobat ya mata ini. Saya kalau melihat ngetik huruf yang kecil itu susah sekarang ya, karena rabun ya. Tapi semuanya saya usahakan saya baca ya, dan saya renungkan. Kalau memang sangat penting tentu akan saya bahas ya. Nah, jadi ya, ketika seorang istri minta suaminya menceraikannya, apa letak kekurangan dan kesalahan sang suami? Tidak ada. Mungkin secara finansial dia sedang goyah, misalnya bisnisnya sedang terpuruk, malah bukannya mencoba mencari solusi bersama agar dia bisa bangkit kembali ya, tetapi yang dilakukan justru suaminya diminta menceraikan, atau dia yang minta mengajukan talak kepada suaminya. Ini kan menyedihkan. Jadi ketika suaminya punya duit, berjaya, mungkin I love you-nya 100 kali tiap hari. Tapi begitu suaminya pekerjaannya tidak memberikan income, atau lagi bangkrut, atau lagi goyah, malah kemudian memperberat lingkaran persoalan yang dihadapi oleh suaminya tadi. Ya, begitu juga dengan seorang istri misalnya, tidak ada masalah, dia sehat walafiat, dia cantik, dia istri yang baik, bisa memberikan keturunan ya. Kalau orang langsing dia langsing, kalau orang berdandan dia berdandan di depan suaminya, tidak ada kurang-kurangnya ya. Tahu-tahu suaminya menceraikan dia karena ada yang misal lebih muda, lebih cantik ya. Ini tidak boleh yang seperti ini ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan dosa, menceraikan tanpa ada sebab yang diperbolehkan. Jadi misal nih ya, ketika seorang suami lagi terpuruk, apakah kemudian dengan berpisah akan membuat jadi kaya? Kan tidak ya, malah tambah pusing tuh mengatur belanja keluarga.
Solusinya bagaimana ya? Solusinya suaminya dibantu, minimal dibantu mikir bagaimana caranya agar kondisi yang terpuruk tadi bisa bangkit kembali, kan begitu. Itu suami istri. Ya. Jadi jangan cuma ada di sisinya kalau dia sedang bahagia banyak duit, tapi yang lebih penting lagi ketika dia sedang susah ada di sisinya. Nah, itu namanya istri yang solihah, selalu hadir dalam keadaan suka ataupun susah. Ya, suami juga begitu. Ya, istrinya tidak ada persoalan apapun, maka dia harus bersikap yang baik. Ya, tidak kemudian memperturutkan hawa nafsunya. Kalau memperturutkan hawa nafsu, ya tiap hari ada saja yang cantik-cantik terus, tidak akan selesai-selesai itu. Ya, nah, maka ya, Anda hadirkan di dalam kehidupan mantan. Misal ketika dia sedang susah, dia sedang terpuruk, Anda dampingi, Anda temani, ya, Anda support, Anda nafkahi bahkan, agar dia bisa bangkit kembali, semangat kembali, menata hidupnya, meraih cita-citanya. Tidak taunya Anda lagi terpuruk, dia pergi. Dan dia pergi kemudian akan membuat Anda merasa semakin terpuruk juga, kan begitu. Ya. Kecuali ya, kalau memang misal sang suami ini punya kesalahan ya. Misal dia selingkuh, ya, berzinah, apalagi melakukan dosa-dosa kemusyrikan, ya, tidak mau beribadah, lah itu kan berbeda. Ini dia ahli ibadah, ya, kemudian akidahnya bersih, lurus, dia tidak berselingkuh, dia tidak berzinah, cuman karena ekonomi yang lagi goyah, sang istri bukan menjadi solusi, tetapi memperberat persoalan. Maka, ya, istri yang meminta cerai tanpa alasan yang diperbolehkan, ya. Jadi kalau alasannya ekonomi, itu suami yang lagi susah, wajib didampingi. Artinya apa? Minta bercerai dengan suami yang sedang susah secara ekonomi, itu tidak diperbolehkan. Suaminya sedang sakit, ya. Tugas sebagai istri apa? Ya dirawat sampai sembuh. Ini suaminya sedang sakit, malah diminta bercerai. Bukannya sembuh, malah tambah sakit. Tidak boleh itu yang begitu. Ya. Laki-laki juga begitu. Menceraikan tanpa ada alasan yang diperbolehkan. Wong istrinya baik-baik saja, istrinya cantik-cantik saja, merawat dirinya untuk selalu jadi yang tercantik di hadapan suaminya, ya, bisa memberikan keturunan kepada suaminya, karena merasa banyak duit, ada yang lebih cantik lagi, dia ceraikan istri yang sudah mengabdi kepadanya selama puluhan tahun misal. Maka laki-laki dan wanita yang demikian, ya, baik yang menceraikan atau yang meminta cerai tadi, itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mencium bau surga. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ayu mamro'antin sa'alat zawjaha talakan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha ra'ihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Ya, jadi hadis ini juga berlaku tentunya
Tidak hanya bagi para wanita, tapi juga bagi para laki-laki, para suami, ya, yang mengusir istrinya, menceraikan istrinya, cuman karena pengen nikah lagi dengan yang lebih muda, dengan anak gadis, dan seterusnya tadi. Maka mereka tidak akan pernah mencium bau surga. Orang yang tidak akan pernah mencium bau surga, di dunia pun hidupnya akan kehilangan tujuan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.